Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Segar? 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 Oke, siap untuk memulai pelajaran hari ini? Oke, baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita angkatnya berdoa dulu dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silakan dikasih. Mohon izin kita bersiap gerak mengawali belajar mengajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Terima kasih. Oke, kali ini pelajaran kita tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebelumnya sudah pernah dengar kata itu kan? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Oke, tapi sebelum kita masuk pelajaran, kita sejenak ice breaking dulu ya. Coba untuk melatih fokus kalian, ya. Ini, coba diperhatikan. Oke. Aturannya nih ya. Aturannya apa tadi? Nah, ini aturannya sebut warnanya, bukan tulisannya. Ya, ini untuk melatih fokus kita sebelum masuk ke pembelajaran. Kita coba ya. Nah, ini masih ada paling mudahnya. Merah, Kuning, hijau, putih, pink, biru, putih. ini masuk dari yang sedang. Belum, masuk level sulit. Ini masuk level sulitnya. Ada ada tadi yang belum fokus ya. Ya, Pak. Ada tadi yang belum fokus ya. Itu untuk menambah semangat kita untuk pembelajaran hari ini ya. Oke. Kita masuk ke ya. Pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ini ya. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya nih, apa itu kecerdasan artifisial? Atau pernahkah kalian menggunakan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak? Atau ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Atau kita sebutnya yaitu KA, atau dalam bahasa Inggrisnya itu AI. Nah,
Pernah dengar AI? Pernah Pak. Pernah menggunakan AI? Pernah Pak. Apa aja yang kalian gunakan? Apalagi? Meta AI. Meta AI. Apalagi? Ya, apalagi? Itu Pak. Banyak ya. Gemini. Apalagi? Cici yang baru ya. Baru. Apalagi? Chatbox. Apalagi? Banyak toh. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk penggunaan itu merupakan perangkat dari KI itu sendiri. Itu dia ya. Jadi apa itu AI? Ya, apakah AI bisa mengganti manusia atau mengganti pekerjaan kita di kemudian hari? Bisa Pak. Kita tengok dulu sebelum masuk ke sini. Ya. Kita tengok dulu sebelum masuk ke sini. AI, kecerdasan buatan. Dan apa sih peluang dan tantangannya di era digital saat ini? Kan begitu, ya kan? Iya Pak. Ini apa itu AI? Ya. AI itu kemampuan mesin, berarti yang bekerjanya mesin kan, untuk meniru kecerdasan manusia, gitu loh. Seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Apakah AI ini lebih jago atau lebih bagus daripada manusia? Lebih Pak. Nah, AI itu buatan siapa? Manusia. Manusia. Berarti harus lebih pintarnya siapa? Manusia. Kan gitu. Kita yang menciptakan, nggak mungkin kita harus kalah sama yang kita buat. Kita tahu itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Tapi ingat, jangan kita menjadi terlena menggunakan AI ini, gitu ya. Apa itu AI ini ya? Kemampuan mesin untuk meniru. Penerapannya berbagai bidang, itu loh. Di bidang kesehatan apa aja? Bisa dia mendiagnosis penyakit dan operasi presisi. Paham nggak ini? Di bidang kesehatan juga AI ini berguna loh. Gitu loh. Dia bisa diagnosis atau mendeteksi penyakit. Nah, yang kedua itu bidang transportasi, mobil otonom dan navigasi cerdas, map. Paham ya? Itu bagian juga dari sini. Baru itu bidang pendidikan. Dengan menggunakan AI, pembelajaran bisa menjadi adaptif dan belajar digital. Sama Bapak Ibu guru juga menggunakan ini, tapi tidak bergantung pada AI-nya. Kita harus bisa menyesuaikan supaya pembelajaran itu lebih adaptif, lebih menyenangkan. Di bidang bisnis ada layanan otomatis dan analisis konsumen. Ini dia penerapan AI itu sendiri ya di berbagai bidang. Ya. Peluang dari adanya AI apa sih? Ada di sini. Efisiensi, otomatisasi, inovasi produk dan layanan, akses informasi yang lebih cepat. Gitu. Peningkatan keamanan cyber. Banyak peluang-peluang dari adanya AI ini. Pekerjaan kita makin mudah, betul nggak? Contoh, kamu mau resep makanan apa aja pun, kamu bisa cari di AI. Contohnya masak apa? Kangkung payung. Ya, bisa aja, tinggal ketik, muncul semua resepnya dan bahannya, gitu. Ya, gampang aja. Selanjutnya, apa sih tantangannya? Tantangannya penggunaan teknologi, keamanan data dan privasi, bias diskriminasi algoritma, ketergantungan teknologi. Betul nggak? Betul Pak. Tantangannya ini dan risiko AI ini. Betul Pak. Itu. Ya, pengangguran teknologi. Emang sih pengangguran teknologi? Ya, istilahnya pekerjaan kita bisa digantikan oleh mesin. Gitu loh. Contoh kayak kasir. Sekarang sudah ada robotnya. Ya kan? Apalagi? Banyak lagi kan? Banyak.
untuk kebersihan. Banyak lagi bisa. Sekarang robot yang bisa membersihkan. Apalagi? Ayo. Nah itu ya, banyak lagi. Itu dia. Nah ini dalam penggunaan AI ya ada dikatakan etika. Enggak selamanya AI itu sesuai yang kita inginkan. Betul ya? Betul. Siapa sih ini menggunakan AI asal copy paste saja? Tidak ada. Banyak. Bapak sudah perhatiin ketika kalian membuat tugas, ya toh? Yang simbolnya kayak gini, apa ini? Seharusnya pangkat. Kalian tulis lagi seperti itu. Itu penggunaan yang tepat. Apa sih? AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Iya, Pak. Karena banyak penyalahgunaan AI juga. Itu penggunaan data pribadi bisa, apalagi yang lainnya itu bisa didapat. Nah itu artinya apa yang kamu bukan? Atau perlindungan terhadap hak asasi manusia itu ya etika. Dan yang saya bukan adalah transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Ada pengawasan dari penggunaan AI itu sendiri. Ya, sampai sini paham? Paham ya, etikanya ya. Oke, peran generasi muda. AI. Apa sih peran kalian nanti? Tengok, 2, 3 atau 5 tahun lagi, ya, mesin dulu BM, ya toh, BM kan pasti ada tenaga kerjanya. Sekarang sudah digantikan apa? Mesin capek. Misalkan dulu itu BM bisa dibutuhkan lebih dari 5, sekarang cuma satu aja operator. Itu. Jadi kita harus bisa apa ya menyesuaikan itu, harus bisa menjadi memahami cara kerjanya gitu. Karena 5-10 tahun lagi nggak akan ada lagi tenaga manusia gitu. Tapi bagaimana kita biar bisa menjadi salah satu bagian itu gitu loh ya, mengembangkan AI yang etis dan adil itu ya. Sekarang kan AI ini berlomba-lomba untuk menjadi AI yang bagaimana? Yang bagus. Makanya sekarang banyak muncul AI yang baru. Yang dulu kita cuma tahunya ada ChatGPT, Gemini, sekarang ada yang baru, Cici, ada lagi mengenai AI dan banyak lagi, gitu loh. Ya, terkait peran kita sebagai generasi muda. Apa sih kesimpulannya? Kecerdasan AI atau buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Ya, AI. Tapi di sini kita di KA ya, kita menyebutnya KA atau kecerdasan artifisial. Ya, banyak membuka peluang, namun juga membanyakan tantangan yang perlu diantisipasi. Itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih pengoperasiannya? Itu ya. Bagaimana pengoperasiannya? Ini. Untuk mempelajari kamu juga harus tahu memilih perangkat kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Kamu sebagai siswa, ya apakah perlu penggunaan AI? Perlu. Gitu loh. Apa aja yang sering kalian gunakan? ChatGPT, Gemini, apa lagi? Meta. Ya di sini kita akan memilih yang sesuai ke kebutuhan. Ada yang namanya Hemingway, ya. Ada yang namanya Hemingway Editor. Nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kamu nanti mencoba. Oke, apa sih Hemingway ini? Gitu ya. Apa sih Hemingway ini? Ini alat bantu menulis online yang dirancang untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan tulisan. Ia bekerja dan mengerti bagian-bagian kalimat kompleks, menggunakan kata-kata yang berlebihan dan kalimat fasih. Contoh gini, ketika kamu mengetikkan sebuah kalimat, paragraf atau cerita,
di dalam cerita itu ada kesalahan pengetikan. Ya, misalkan cocok menjadi cepot contoh. Ya kan? Dengan menggunakan ini, kamu bisa memperbaiki ketikan yang salah atau tulisan yang salah dengan mudah. Itu dia, Hemingway method. Ya. Yang kedua, ini word all. Pernah menggunakan ini Pak? Belum Pak. Word all. Itu. Ini apa sih? Aplikasi berbasis web yang memungkinkan tenaga pendidik atau siswa membuat serta memainkan. Berarti di dalam ini banyak permainan. Gitu. Bisa membuat macam permainan, games, kuis dan lain sebagainya. Nanti kita coba apa sih kegunaan word all ya, yang dapat disesuaikan dengan berbagai mapel dan tingkat pendidikan. Nah itu ada kuis, teka-teki silang, permainan kartu memorik dan lain-lain. Nah ini toh yang sering digunakan banyak orang, ChatGPT. Ya, contoh ketika kalian membuat tugas, ya, apakah ketika kalian mencari di ChatGPT atau di AI yang lainnya, ketika kalian mencari hasilnya itu sesuai nggak dengan yang kalian harapkan? Yakin? Terkadang toh, itu kenapa bisa terjadi? Ataukah memang kalian memasukkan perintahnya yang kurang pas, kurang tepat, atau kurang detail? Contoh, kalian mau mencari materi matrix kemarin, itu mencari dari mana? Siapa jadi kelompok kemarin? Iya, dari mana? Google kah atau dari AI? Google ya. Oh, nanti kita coba, ya. Kita coba dengan menggunakan ChatGPT ini, gitu ya. Apa sih ChatGPT? Kecerdasan buatan yang kerjanya memakai format percakapan. Ada yang namanya prompt atau perintah yang kita masukkan. Ya, kalau misalkan buatkan saya resep makanan ini, ya dia cuma kasih bahan dan bahannya saja. Jadi kan kita nggak bisa bagaimana cara masaknya. Jadi kita harus memasukkan prompt atau perintah yang itu secara detail sesuai dengan kita. Gitu loh. Ini ya. Oke. Sekarang yang menjadi diskusi kita hari ini tentang penggunaan AI. Bapak mau kalian menggunakan ketiga itu, ya. Tapi dengan catatan kalian harus bekerja secara kelompok. Ya, ini satu, ini satu, ini satu. Ya, kalian disuruh menuliskan cari, ya, cari sesuatu dengan menggunakan AI. Kita contoh, kamu mau mencari materi apa, tugas apa, gitu ya. Kita bandingkan apakah sesuai dengan yang kalian inginkan atau tidak. Atau kalian mau membuat kemarin siapa sini tugas PKW itu dari Bu Elsa yang membuat apa itu latar belakang segala macam semuanya itu tentang apa? Misalnya ini Ya. makanan apa? Jadi kita analis penuh terus Ya. ada soalnya Pak, kita cari Pak. Oh, kemarin kalian mencari itu bagaimana? Lewat Google ya. Kita coba menggunakan AI. Ya. Oke, tapi kalian pikirkan dulu. Ya. Apa sih yang mau kalian cari? Mungkin kalau Jessica itu, ya. Gimana sih dengan menggunakan analisis SWOT? Dan apa? Mencari materi atau mungkin kelompok berikutnya materi apa? Matematika. Lalu coba cari. Ya. 1, 2, 3. Untuk pembuatannya 5 menit aja ya. Langsung praktek kita. Oke, saya tunggu. Terserah. Ada yang mau tanyakan? Iya. Ada yang mau tanyakan nggak?
kita harus mendaftar akun dulu, iya kan? Nanti bisa login lah. Atau kita mau ngetik apa nih di sini? Terserah. Apa? Untuk kita ke sini. Analisis SWOT. Analisis SWOT makanan. Makanan apa? Berat. Coba. Apa nggak sesuai dengan keinginan kalian? Analisis SWOT makanan. Donat. Apakah sesuai dengan kalian apa ini? Sesuai kalian, sesuai ini. Sebagai produk makanan atau bisnis, pernah kita membahas 4 aspek: pembuatan, pengolahan, peluang, dan jam. Oke. Latar belakangnya? Atau siapa mau coba? Mau mencari apa? Ayo. Dari kelompok ini. Langsung aja. Ujung sana. Hah? Sini. Oh ya udah, silakan dari sini. Atau sampai sudah siap aja. Siapa pemenang? Penggunaan AI. Iya, kesalahan. Ini enggak? Oke. Coba scroll lagi. Scroll lagi. Sesuai nggak? Sesuai. Ini kan cuma sedikit aja. Ah. Berarti penggunaan promnya ini. Coba lebih detail lagi. Coba di sini tuliskan, tolong buatkan saya materi relasi dan fungsi serta contoh dan soal pada kelas 11 SMK. X satu aja, XI besar. Ya udah, XI aja, XI aja. Ya. Coba kita bandingkan ya. Di situ dulu. Nah, dia lengkap nggak di sini? Lengkap Pak. Contohnya ada. Jenis-jenisnya ada, ya kan? Kasih tahu aja. Tadi kalau yang di atas tadi apa aja dikasih? Cuman pengertiannya aja, contoh sedikit, artinya, fungsinya, syaratnya, contoh. Udah. Di sini kan dia lebih detail lagi, banyak. Ada contohnya, jenis-jenis fungsi. 3 ini prosesnya
lebih detail lagi. Jadi penggunaan ini perintah tadi harus jelas. Itu dia. Oke, coba dengan menggunakan Gemini atau yang lainnya kak, atau sama aja. Ya silakan dulu. Atau sama saja kak. Coba kelompok yang ini. Ayo kasih. Coba aja nggak apa-apa. Ayo. Ya, yang lain kelompok Jessica. Coba. Yang mana? Jessica atau Jessica atau Cici pun bisa. Banyak. Enggak cuma 3 tadi ya. Yang kita belajar tadi. Mau menggunakan mana? Atau ini dulu, tunggu. Buatkan saya materi fungsi inverse. Perhatikan dulu, kebanyakan itu. Buatkan saya materi. Kalau mau cari apa tiga kalian? Ini pakai V, bukan F. V. Coba lagi scroll ke atas. Lagi. Oke. Ah, itu dia. Oke. Sudah? Coba. Jadi itulah dia penggunaan AI. Jadi gunakan sesuai kebutuhan kalian, ya. Untuk pembelajaran juga bisa melalui ini, tetapi ingat harus disaring lagi. Jangan langsung paste itu. Ya, sesuaikan saja. Demikian. Sini sudah paham semua? Paham. Oke, ada yang bisa menjelaskan atau mengasih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Bahas satu orang aja. Apa saya unjuk? Ayo. Apa itu tadi yuk? Ayo. Ayo, Lady coba.
nggak semua buku kita punya, jadi kita bisa cari di AI gitu kayak ChatGPT, Gemini, terus atau di Meta AI itu bisa kita cari bukunya. Kalau untuk kalian sehari-hari kita mencari resep, mencari ini kayak tugas-tugas yang lain gitu ya. tugas. Oke. Ada lagi? Oh, ya oke. Oke, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya ini kan kalian tadi memasukkan perintahnya kan cuma singkat aja kan? Siap, Pak. Buatkan saya ini belum jelas lagi. Minggu depan kita akan pelajari tentang promnya atau perintahnya dan lebih detail lagi pekerjaan atau mengerjakan tugas kita. Oke, itu aja pembelajaran ini untuk menutup. Ya, silakan kamu. Izin jika kita bersiap mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini berdoa dulu. Berdoa selesai, beristirahat dulu. Siap. Oke, baik. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Pagi.